Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sagat yang menjawab salam tidak akan biar masuk surga. Amin. Daun salam, daun suci yang menjawab salam tidak akan biar berangkat haji. Amin. Daun salam, daun kentang yang menjawab salam didoakan biar kebayar hutang. Amin. Amin. Kenceng kecil banyak hutangnya. Lanjut. Dan jemputannya juga yang penting sehat walaupun, yang penting bisa bayar. Amin ya robbal. Nah cukup amin dibayar hutangnya bu. Betul apa betul? Iya bayar. Lanjut. Baru aja mulai. Yuk jawab salam semuanya yang kompak. Mudah-mudahan dengan menjawab salam diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Para penerus bangsa, para penerus agama ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, iman dan Islamnya. Amin ya robbal. Kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Siap jawab salam kompak, siap jawab salam kompak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati mata kompak, mantap jawabnya kom. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul mubin wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, para tuan guru, kita doakan mudah-mudahan guru-guru ngaji senantiasa panjang umur yang barokah. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah dalam mendidik kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati itu pula aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dalam hal ini Bapak RT. Ada Pak RT? Mana Pak RT? RT semua alhamdulillah. RW ada Pak RW? Kita doakan mudah-mudahan RT RW sehat panjang umur. Amin ya rabbal. Cuma ngomong-ngomong masalah RT dan RW, saya jadi ingat kata-kata teman saya. Kata teman saya, gimana Pak? Begini katanya, Ustaz, kalau istri itu bagaimana suaminya? Betul apa betul? Iya Pak, iya. Lakinya RT otomatis istrinya dipanggil Bu. Lakinya RW otomatis istrinya dipanggil Bu. Lakinya tukang urut istrinya dipanggil Bu. Urut lagi. Betul apa betul? Bukan urut, urut. Kita doakan mudah-mudahan apabila kita mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus teristimewa yakni Ketua DKM Dewan Kemakmuran Mushola An-Nur Taman Murid. Al Ustaz siapa? Ustaz Budiono. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta jajarannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan amanahnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus teristimewa
Ustadz Nasir. Jadi wasilahnya saya oleh beliau bisa bersilaturahim dengan jamaah hakikatnya Gusti Allah Subhanahu. Belum apa-apa saya di WhatsApp, Ustadz minta foto Ustadz. Udah dikirim fotonya, Ustadz minta nama Ustadz. Udah dikirim, Ustadz minta alamat Ustadz. Saya kirim juga. Kata saya nunggu lagi kok nggak ada yang kirim WhatsApp lagi, nggak minta nomor rekening gitu ya. Saya doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang teristimewa anak-anak yatim, mana anak-anak yatim? Anak-anak yatim kita mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan soleha, penerus bangsa, penerus agama. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya pribadi. Teristimewa. Ini marawis apa namanya? Nurul Huda, mudah-mudahan di marawis sehat panjang umur. Amin. Banyak jobnya. Amin. Ya Rabbal. Pokoknya job apa aja itu mah. Kalau nggak bisa job membuka dipring, apa aja yang dipukul. Mau kecek kan, mau pancing kan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tiada kata terindah kita ucapkan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat inayahnya kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat iman, nikmat nikmat sehat wal afi, nikmat panjang dalam rangka kita memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Tema mari kita sambut tahun baru Islam 1444 Hijriah sebagai momen evaluasi dan refleksi diri untuk menjadi insan yang lebih baik bersama Ustaz Ijaka Asmara. Ganteng atau ganteng, Bu? Ya iyalah masa cantik. Bu, tahadus tinggi mah alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dari pagi sampai siang, siangnya di Neglasari. Lalu kemudian habis di Neglasari jam 2 saya langsung ke Cikoneng pengajian. Habis dari Cikoneng saya langsung ke Kebon Jauh, ada acara, langsung pada maghrib pengajian lagi di Cikoneng. Dan sekarang alhamdulillah bisa bertemu dengan para jamaah. Alhamdulillah. Doakan saya Pak, mudah-mudahan sehat panjang umur. Alhamdulillah saya terkumpul dalam wadah. Apa wadahnya itu Bapak Ibu sekalian? Wadahnya yang pertama dapat dari Muda Banten. Yang kedua IPMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Doakan para dai muda yang senantiasa estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat meningkat salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni habibina wa syafina wa quwwatina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada kita selalu berikutnya adalah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sholli wa sallim daiman. Pukul 1 2 3. Sholli wa sallim daiman. Salam semuanya. Wa ali wa ashabi wal
semuanya mendapatkan syafaat Amin ya Rabbal. Terus lanjut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak-anak adalah suatu aset yang paling berharga dalam rumah tangga. Betul. Iya. Maaf Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita kemudian dia dewasa, yang pertama kali ditanya adalah anak kita. Artinya apa? Apa yang telah diajarkan oleh orang tua, apa yang telah diberikan oleh orang tua, maka anak itu yang akan mencerminkan hasil daripada orang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena anak itu bisa menolong kita jaga nanti di akhirat, tapi sebaliknya anak juga akan menarik kita dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak inilah aset kita yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dijaganya Ustaz? Yuk kita berikan, kita sandarkan, kita tempatkan ke pengajian, insya kita taruh anak kita di pesantren, insya Allah. Kenapa? Bapak Ibu sekalian tidak terasa sekarang, tapi nanti ketika kita sakaratul maut, masya Allah, tabarakallah. Ibu sakaratul maut, bapak sakaratul maut, tidur ketika dalam tidur, kemudian anak datang. Sakaratul maut gimana rasanya Pak? Sakaratul maut luar biasa. Ketika yang namanya napas ada di tenggorokan, tinggal terakhir, yakni nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu. Kata Nabi apa? Lakimu mautaku bila ilaha illallah. Ketika ada orang sakaratul maut, anak diikuti orang tua mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba kalau anak tidak dididik ilmu agama, anak tidak dididik di pondok pesantren, kira-kira bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Orang tuanya sakaratul maut, bapaknya sakaratul maut, ibunya sakaratul maut. Zaman sekarang anak-anak sudah modern, betul? Iya Pak, iya. Mainnya apa? Bentar-bentar, mau makan, mau tidur, mau berak. Jadi berak di pondok pesantren, saya anak bumi. Nauzubillah min. Ketika orangnya sakaratul maut, orang tua sakaratul maut divideokan oleh anaknya, masya Allah. Kata anaknya bagaimana? Detik-detik ibu saya mau meninggal dunia, masya Allah. Bapaknya sakaratul maut, anaknya datang bawa HP. Bapak saya mau mati. Ketika bapaknya sudah lalakan, kata anaknya, ya mati deh. Dikirim di Facebook, detik-detik bapak ibu saya mau mati, masya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? HP itu bagus Ustaz, bagaimana orangnya? HP itu seperti hanya pisau, kalau dipakai dengan baik maka dia akan berfungsi dengan baik. Jika dipakai tidak baik maka HP pun akan menjadi racun untuk anak-anak kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Anak-anak sekarang apa namanya? Mobar apa namanya cek? Mabar ya? Mabar. Terus apa lagi? Game apa? Mobile Legend. Saya tanya Ustaz, saya lagi main apa? ML. ML apa itu? Mobile Smart. Masya Allah. Betul. Iya Pak ya. HP kalau dipakai dengan baik, insya Allah akan membuat putra putri kita pintar, akan membuat putra putri kita cerdas. Tapi sebaliknya, HP kalau diberikan kepada orang tanpa ada keimanan, tanpa ada keyakinan kepada Allah, nauzubillah tsumma nauzubillah. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, momentum tahun baru Islam yakni 1 Muharram yang disebut dengan tahun Hijriah. Apa sih makna Hijriah itu? Hijrah ketika Rasulullah di kota Mekah ke kota Madinah makna hijrah berpindah. Yang tadinya kita tidak pernah sholat jadi mau, yang tadinya tidak mau ngaji jadi mau, yang tadinya suka main HP jadi nggak mau main, yang tadinya buruk jadi baik.
Ustaz, emang sholat itu sangat berat? Apa Ustaz sholat yang paling berat? Ada. Apa itu? Sholat subuh namanya. Betul atau betul? Iya Pak ya. Ketika subuh, kalau di kampung ada yang besar di Bubul, apa namanya Bu? Di sini ada nggak Ustaz? Udah kagak ada, betul. Iya Pak ya. Pertama bagaimana ketika masuk waktu subuh? Suara apa itu Pak? Suara apa itu Bu? Mulut saya betul. Mulut saya sampai nama betul. Ketika dipukul beduk, baru kemudian kumandangkan azan oleh yang namanya siapa Bu? Muadzin berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada suara muadzin, Masya Allah, tabarakallah, sholat subuh luar biasa. Luar biasanya apa? Pertarungan dua. Siapa itu? Yang pertama iman, yang kedua setan. Kata iman sejadah, kata setan selimut. Kata iman sejadah, kata setan selimut. Berhubung para jamaah musolah adur orang yang beriman, diambillah sejadah, dijadikan selimut. Itu lagi. Masya Allah. Betul. Iya. Nah, Masya Allah, ketika sholat subuh luar biasa. Bahkan kata Nabi, ketika sholat subuh azan dikumandangkan, maka yang pertama kali ada berapa? 3 kali ikatan. Yang pertama di kepala kita, yang kedua di badan kita, yang ketiga di kaki kita. Maka bagaimana caranya? Yang pertama bangun tidur doa. Apa doanya Pak? Apa doanya Bu? Alhamdulillahilladzi wa ilaihi nusur, bukan nyusu. Aku bangun tidurnya bukan wa ilaihi nusur, wa ilaihi nusur. Nyusu lagi aja istrinya. Hari ketiga lagi tidur lagi. Nah, ketika doa itu dibacakan, maka ikat satu dilepaskan. Yang kedua Ustaz, berwudu, maka ikatan yang kedua akan dibuka oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga Ustaz, melangkahkan kedua kaki kita untuk datang ke musholah An-Nur. Insya Ustaz, saya mau di rumah aja sholatnya sendirian. Saya mau sendirian aja. Bagus nggak Pak? Bagus kamu. Kata Nabi, al-jama'atu rahmatul wa firqatu adabun. Ketika berjamaah dulu rahmat Allah Subhanahu. Ketika kita sendirian, al-firqatu adabun, maka yang turun adab Allah Subhanahu. Sholat berjamaah insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat jangan lupa dengan yang namanya ilmu sholat. Ketika ini ada orang yang berjamaah, satu imam, yang kedua makmumnya ada berapa Bu? 3 sama imam 1, jadi jumlahnya berapa Bu? 4. Ini gara-gara imam, gara-gara makmum sholat tapi kagak pakai kagak mau ngaji. Bagaimana kejadiannya? Imam lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak gak Bu? Enak gak Pak? Ketika itu yang namanya imam sudah mengumandangkan, sudah melaksanakan yang namanya takbiratul ihram, makmum di belakang gara-gara kagak ngaji, kagak majelis lagi sholat, kemudian cicak jatuh. Kata yang satu, cicak. Kata yang satu lagi, bagaimana? Lagi sholat tahu. Kata yang terakhir bagaimana? Sholat ngobrol aja. Imamnya nenek.
Makanya sholat itu kagak boleh ngobrol, tahu? Gimana sholatnya Bu? Gimana sholatnya Pak? Batal semua gara-gara sholat tanpa ilmu, tanpa pengajian. Saya pengen tanya, kira-kira jamaah musola anu suka ngaji, suka ngaji tiap malam apa Ustaz? Tiba subuh. Alhamdulillah. Kenapa? Ketika kita datang ke majelis taklim, kita datang ke majelis ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memudahkan kita jalan ke surga Allah Subhanahu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ketika kita datang ke majelis ilmu, kita datang ke majelis taklim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sesungguhnya Allah sedang memudahkan kita jalan menuju surga Allah Subhanahu. Maka pada malam hari ini kita kemana ini Pak? Ke surga. Pertanyaannya, pengen ke surga cepat atau ke surganya lambat Bu? Pak, pengen ke surga cepat atau lambat? Syaratnya cuma satu, harus mati duluan. Betul apa betul? Iya apa ya? Lanjut. Muharram mengajarkan kepada kita perubahan. Muharram mengajarkan kita dari buruk menjadi baik. Muharram mengajarkan kita dari baik menjadi lebih. Cuma pertanyaannya Ustaz, kalau kita jadi orang baik bagus tidak? Bagus. Tapi jangan merasa paling. Jadi orang jujur bagus nggak Bu? Bagus. Tapi merasa orang paling jujur bagus nggak Bu? Jadi orang dermawan bagus nggak Pak? Tapi merasa paling dermawan itu tidak. Merasa paling bagus itu yang menjadikan yang namanya sombong, yang menjadikan namanya iblis diusir oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu. Kata iblis bagaimana Pak? Kata iblis, saya ini diciptakan oleh Allah dari api, Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang sangat hina, tapi saya disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihis. Apa jawabnya iblis? Gak mau. Maaf, terkadang begini, kita yang sudah dewasa, kita yang sudah tua, terkadang anak kita yang masih muda menasehati kita, tahu apa lu toh, tahu apa lu masih kecil. Ada yang begitu Pak? Jangan. Kenapa? Ketika kita melihat anak kecil, jangan kita lihat kecilnya, tapi yang kita lihat adalah ucapannya. Ketika memang yang keluar dari anak kecil itu bagus, kita ambil. Contoh yang namanya ayam di pantatnya mengeluarkan dua barang. Yang pertama tai ayam, yang kedua telur ayam. Pertanyaannya, yang diambil tai ayam atau telur ayam? Tai ayam bagaimana? Telur ayam. Walaupun keluarnya hina tapi bagus, diambil telur ayam. Makanya kalau tai ayam diambil nggak Bu? Enggak. Sekarang dijadikan aplikasi apa namanya? Apa TikTok itu Pak? Tai. Masya Allah, tabarakallah, sekarang gara-gara aplikasi TikTok anak kecil Masya Allah seperti ini. Pada goyang-goyang, betul. Iya Pak, iya. Nah itu penting anak kecil ini makan ini udah pakai HP. Gimana masuk. Betul. Iya Pak, iya. Sekarang zaman sudah beda, betul. Bu, waktu kita kecil dulu Pak, suka pengajian, suka betul. Datang ke majelis taklim, datang kita pengajian. Yang pertama apa yang diajarkan oleh guru? Membaca yang namanya sifat wajib pada Allah Subhanahu. Wujud kita mukhalafatul lil hawadis yamuhu binafsi wa tadiyat qudrat irada ilmu ayat salam wassalam
luar biasa dari pagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Minta doanya nanti pagi saya acara di Citralaya di Masjid At-Taqwa, masjid pengajian dulu. Minta doanya, amin ya robbal. Siangnya lagi nanti hari Minggu saya ngisi acara di Tangsel, jadi luar biasa pegelnya. Tapi mudah-mudahan dakwah ini, pegelnya saya ini didapat oleh suatu amalan kebaikan, amin ya robbal alamin. Makanya waktu Ustaz ngasih WhatsApp ke saya tujuan pertama datang ke sini satu, pengen silaturahim. Setelahnya silaturahim, baru saya datang ke sini pengen minta duit lagi. Jangan duit lagi. Aja pengen minta doa. Setelah kita dapat doa, baru pengen minta amplop lagi. Amal. Sembarangan aja. Emang ada amplop di sini? Saya ingat dulu kata guru saya, kalau nanti dulu di masyarakat ceramah jangan mengandalkan yang namanya mengharapkan amplop. Maka saya ceramah dari dulu sampai sekarang agak pernah makan amplop. Betul. Iya Pak ya. Terus ini terus. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kalau melihat sekarang perkembangan anak-anak luar biasa, ditambah lagi perkembangan yang namanya teknologi yang sangat luar biasa, maka orang tua didikannya harus luar biasa. Anak mau jadi dokter silakan. Anak mau jadi polisi silakan. Anak mau jadi TNI silakan. Tapi jangan lupakan bekal ilmu agama. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ilmu agama adalah bekal. Betul. Iya Pak iya. Sekarang polisi lagi rame. Siapa namanya Pak? Siapa namanya? Hah? Ferdi Sambo. Kakaknya marah di Amerika. Siapa namanya? Ferdi Sambo. Gara-gara adanya ditangkap. Masya Allah, tabarakallah. Gara-gara siapa itu? Neng Putri. Gara-gara Neng Putri. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kalau kita lihat di sana banyak sekali kasus kalian. Ternyata kurang lebih ditangkap polisi 31 orang. Itu tim khusus yang bagian melihat kejadian pembunuhan. 31 polisi itu melakukan pembohongan publik. Ketika diselidiki ternyata apa? Ilmu agama. Minimal kalau ada ilmu agama pada anak-anak kita, ketika melaksanakan perbuatan buruk, Allah Maha melihat. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Siapa itu? Raqib dan Atid. Maka seorang tua ini, orang tua sangat besar sekali Pak perannya di dalam anak. Kenapa? Orang tua kadang-kadang, maaf Bapak Ibu sekalian, punya anak kecil, ibunya nggak bisa ajar karena dulunya nggak ngaji ilmu agama, nggak datang ke majelis taklim, bapaknya sama sibuk sama pekerjaan, anaknya akhirnya dimasukin aja ke namanya tempat pengajian. Bilangnya gimana? Udah datang sama ke pengajian, jangan ganggu rumah aja. Emang apa? Malah hingga TV ada barang. Bapaknya sama, betul-betul megang HP. Anaknya kasihan, tetap pengajian. Apa yang terjadi? Anaknya lagi ngaji alif jabar a dibaca, ba jabar ba dibaca, TPS tu dibaca, tu dibacanya tuh. Ini anaknya yang belajar ngaji, orang tuanya nggak ngerti sama yang namanya guru ngaji. Datang ke guru ngaji, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, saya punya anak. Anaknya berapa Bu? Saya punya anak 7. Banyak amat Ustaz kayak itu. Nah ketika punya anak, kita datang ke pengajian, ngerti sama guru ngaji. Ustaz, kan yang namanya ilmu agama itu ikhlas. Iya ikhlas. Nah masalahnya Ustaz itu punya istri yang maju aja di rumah. Artinya apa? Ketika kita menitipkan anak
perhatian sama kiainya, betul. Datang ke Ustaz, datang ke kiai, Pak Ustaz, ini anak saya nih, alhamdulillah saya punya beras berapa 2 karung, alhamdulillah. Ditambah lagi susunya, ditambah lagi gulanya, ditambah lagi kopinya, ditambah lagi rokoknya. Itu alhamdulillah Ustaznya bukan ngajarin ngaji, tapi malah buka toko. Betul. Iya Pak ya. Kenapa? Karena kita yang namanya anak-anak kita datang ke pengajian, sesungguhnya kita sedang membela Allah Subhanahu, membela agama Allah Subhanahu. Inna Rasulullah yang suruh. Jika kita membela agama Allah, maka Allah akan membela kita. Insyaallah. Anak pesantren ini Pak, anak ke tempat pengajian Bu, jangan begini hitung-hitungan. Nanti anak saya kalau ke pesantren nanti minta ini minta itu. Nanti anak saya kalau pengajian minta beliin Quran, minta beliin baju. Masya Allah tabarakallah. Ketika pakaian yang dipakai oleh anak kita sedang ngaji, maka sesungguhnya akan menjadi pahala kepada kita semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Maka kalau punya anak, yuk kita datangi ke pengajian, kita samperin tuh Pak Ustaz, kita samperin tuh Pak Kiai, kita sambil nanti Ustaz, Pak Kiai tolong doakan anak saya. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh dan soleh. Ketika kita dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, anak kemudian masuk ke surga. Bagaimana jawabannya? Ya Allah ya Rabb, saya masuk ke surga gara-gara kenapa? Gara-gara orang itu tua. Orang tua memerintahkan mengajar saya untuk berpengajian sehingga saya tahu kepadamu, saya tahu kepada agama Islam. Saya tidak ikhlas ya Allah ya Rabb, saya masuk ke surga. Saya ingin bersama kedua orang tua saya yang tadinya kita dimasukkan ke neraka, diangkat oleh Allah karena berkat doa daripada anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, maaf, kita asik beribadah sholat, kita asik dalam hal ibadah zikir dan yang lain-lainnya, tapi melupakan anak-anak kita. Anak-anak pergi kemana-mana kita masuk dulu aja. Maaf, seribu maaf, ketika kita mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, apa kata anak? Ya Allah ya Rabb, saya tidak ikhlas, saya tidak ridho ya Allah, saya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang tua saya mendiami saya, tidak mau datang ke pengajian, tidak mengirim saya ke pondok pesantren. Kita yang tadinya mau masuk ke surga ditarik oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini suka ngaji nggak nih? Suka ngaji nggak? Suka ngaji nggak? Ini suka ngaji laki-lakinya suka ngaji nggak? Udah ikrar berapa? Udah ikrar berapa? Hah? Pak Ustaz, saya alhamdulillah ngaji udah 2 alam. Alam apa? Alam nasro sama alam taro. Masya Allah tabarakallah. Maka anak-anak ngaji kalau pengen semangat yuk, pengen beli baju, kita beliin baju. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua suka pilih kasih. Anaknya yang sekolah apa aja dibeliin, bagian anaknya pengen beli peci, bilangnya bagaimana? Udah nggak usah beli peci. Peci bapak kamu juga masih ada. Bagian mau ngaji pakai peci bapaknya. Waduh, ribet amat. Nyeksek lagi. Gara-gara apa? Gara-gara pakai peci bapaknya. Anaknya Qurannya mudah lecek. Bilangnya bagaimana? Mah, Bu, ini Al-Quran udah lecek, beli Al-Quran baru. Kata ibunya bagaimana? Nggak usah beli Quran baru, tuh ada Quran tuh di atas yang namanya beras. Di tempat beras, ya Allah, Quran udah lecek. Alam nasrah malam kalau digabungin pakai lem lagi. Anaknya pasti bagian Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka, setek langsung mati. Nauzubillah min. Yuk, maka di tahun baru ini, tahun baru Islam 1 Muharram, yuk kita anak-anak kita diajak ke tempat pengajian insyaallah. Satu. Yang kedua, Ustaz, apa lagi yang 1 Muharram selain mengajarkan kita dari kebaikan, yang keburukan jadi baik, yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi? Apa? Yang kedua, yang ingin santuni anak. Kata Nabi, orang yang suka menyantuni anak yatim hakada. Apa artinya?
seperti hanya nanti di surga dengan dirimu, seperti hanya jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Betapa dekatnya orang yang menyantuni anak yatim. Maka yang memberikan sedekah untuk yatim, baik berupa materi, baik berupa makanan dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan dibalas selalu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada kata PRT, Pak Ustaz, saya mah alhamdulillah setiap Muharram suka musafir anak kepala yatim. Musafir iya, tapi saya lihat dulu, lihat bagaimana yatimnya yang masih kecil, masih muda. Apa namanya? Namanya apa? Jambu muda, janda di bawah umur. Jamur janda di bawah umur. Jambu batu janda beranak satu. Masya Allah. Artinya apa? Menyantuni anak yatim itu harus. Betul apa betul? Iya apa iya? Karena yang menyantuni yatim bukan kita, siapa lagi? Betul Bu? Betul Pak? Maka yatim ini dianugerahkan oleh Allah ada di sini tidak lain dan tidak bukan mengingatkan kepada kita. Siapa? Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini dalam keadaan yatim. Setelah yatim Rasulullah lahir, ibunya meninggal jadi yatim piatu. Maka Rasulullah ketika kecil sudah dalam keadaan yatim piatu. Agar apa? Agar kita mengingat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu hikmah daripada satu Muharram, yakni berhasilnya acara ini. Setelah acara ini bertambah keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian berhasil ketika yang sholat berjamaahnya cuma 2 baris setelah acara ini penuh. Amin ya Rabbal Alamin. Yang tadinya kita agak malas dalam hal ibadah, mudah-mudahan ditingkatkan keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Ustaz, bahwasanya iman itu kadang naik kadang turun. Betul. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Betul. Voltasenya kadang naik kadang turun. Bagaimana Ustaz caranya memperkuat frekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Datang ke majelis taklim, insya minta nasihat kepada guru-guru kita, insya Allah. Tiap malam kita ke air apa itu? Sholat tahajud. Ada ibu-ibu bangun bukannya sholat tahajud, ngapain Bu? Bu, ngapain malam-malam? Pipis. Habis pipis ngapain? Tidur lagi ya? Tuh malam-malam kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, saya serahkan hidupku, saya serahkan matiku kepadamu ya Allah. Betul. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ini mah bukannya inna sholati wa nusuki, jawabnya gimana? Inna sholati wa susuki wa yamaha. Bukannya wa mahyaya wa yamaha.
Makanya munasabah pikirannya motor mulu, betul. Iya ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka yang ketiga hikmah daripada satu Muharram ketika acara ini dianggap sukses, bertambah keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena memang acara saya dari pagi sampai malam ini luar biasa, saya minta doanya dan juga mohon maaf karena tidak bisa full. Biasanya saya suka 1 jam ceramah, tapi ini kurang 1 jam ya. Kalau lebih dari 1 jam jurusannya udah lembur, tapi karena saya udah nggak kuat, nanti pagi saya sudah ditunggu lagi, dan kemudian siang saya di cancel. Saya minta doanya mudah-mudahan saya banyak umur, para jamaah juga sehat panjang umur, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yakni musolah An-Nur atau Taman Nuri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM sehat selalu, beserta seluruh jajarannya sehat selalu, diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengemban amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bermunajat menghadap kepada Allah.